ada yang bisa Bapak bantu? Jadi saya datang untuk Bapak bisa praobservasi saya. Oh ya, baik. Untuk kegiatan pembelajaran ya? Iya, iya. Baik. Jadi sebelum kita lakukan kegiatan praobservasi, mari alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Ya, saya pertama ya. Iya, iya. Jadi perkenalkan diri, nama saya Andreas Kursini SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Bola, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini teman saya, Ibu. Jadi saya nama Marince Sutriana Biliu, guru SMA Negeri 1 Bola, mengasuh mata pelajaran PPKN. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praobservasi kepada Ibu Ince selaku guru mata pelajaran PKN. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan itu, ya, bahwa saya perlu menjelaskan tujuan dari kegiatan praobservasi itu adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melaksanakan observasi supervisi akademik. Ya, jadi itu tujuannya Ibu. Jadi untuk kegiatan ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Jadi tujuan yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi identitas diri dan juga identitas kelompok. Oh, baik, terima kasih. Jadi Ibu ingin mengukur atau mencapai tujuan yaitu adalah peserta didik dapat mengukur identitas diri dan identitas kelompok. Ya, baik. Yang kedua, dari tujuan tersebut ada apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan pada pengetahuan Bapak, di mana peserta didik itu nanti bisa tahu apa itu identitas dan ciri-ciri identitas itu seperti apa. Oh, jadi area yang ingin Ibu kembangkan itu adalah pada pengetahuannya, yaitu di mana peserta didik nantinya bisa tahu apa itu identitas dan apa itu ciri-ciri dari identitas diri. Ya, baik. Jadi itu yang ketiga, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Jadi pada pengembangan kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik dan pembelajaran ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik itu akan dikelompokkan atau dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu berdasarkan gaya belajar masing-masing. Jadi gaya belajar yang pertama itu auditori. Auditori itu peserta didik akan diberikan video tentang Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kedua, gaya belajar visual. Peserta didik itu diberikan beberapa gambar. Gambar itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Peserta didik itu diminta untuk mengamati secara langsung identitas dari teman di sekitarnya. Oh ya, luar biasa. Jadi Ibu menggunakan pendekatan saintifik dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana peserta didik nanti Ibu bagi dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu auditori, nanti Ibu berikan video, terus visualnya Ibu akan berikan beberapa gambar, dan kinestetik Ibu akan mengamati secara langsung identitas. Ibu akan minta anak-anak untuk mengamati secara langsung identitas dari teman-teman. Oke, luar biasa ya. Ya. Terus yang berikut, kira-kira media apa yang nanti Ibu gunakan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran? Jadi media yang saya gunakan itu, yang pertama itu ada LCD, yang kedua itu LKPD, dan yang ketiga itu lembaran penilaian. Oh iya, luar biasa. Jadi Ibu ada 3 media yang Ibu gunakan ya. Ya, jadi ada LCD, ada lembaran LAPD atau LKPD, dan lembaran penilaian. Ya, luar biasa. Terus
kira-kira ini kapan Ibu rencana untuk melaksanakan ini? Jadi rencana pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Itu di kelas 10B, itu pada jam ketiga dan keempat, yaitu jam 8.45 sampai jam 10.30. Oh ya, luar biasa, berarti besok ya? Iya. Ya, besok di kelas 10B jam ini 3.4. Oke. Ini saya lihat Ibu punya persiapan ini sudah bagus sekali. Untuk itu terima kasih Ibu. Ya, selamat, semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa besok terlaksana dengan baik dan mencapai apa yang Ibu inginkan atau Ibu tuju itu bisa tercapai. Ya, terima kasih. Terima kasih, salam sukses ya Ibu. Ya, baik, demikian jadi ini kegiatan pra-observasi. Nanti kita akan lanjut pada kegiatan besok nanti pada observasi dan pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Siap bersama. Selamat pagi. Silakan. Apa kabar hari ini? Baik. Jangan sampai ada yang badannya tidak enak atau ada yang sakit. Ya. Semuanya sehat? Sehat. Jadi hari ini, siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Sebut nama saja. Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Siapa lagi? Itu keterangannya apa? Jadi baik, yang sakit kita doakan semoga mereka sehat supaya kita berkumpul lagi. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dan Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Cynthia, semua berdiri. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa surga, pujian syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa dalam surga, sekarang kami akan mulai. Baik, terima kasih Cynthia. Sekarang coba kamu perhatikan di samping kiri kanan Anda ada sampah atau tidak? Tidak ada. Hah? Operasi plastik, sebut saja. Jangan takut. Jadi ada misalnya ada operasi plastik, hidungnya pesek, dioperasi menjadi identitas. Jadi baik. Sekarang kita akan lanjut materi kita hari ini. Materi kita hari ini tujuannya. Tujuan program ini mampu menganalisis macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuan kita. Peserta didik mampu menganalisis macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi itu ada yang ada di Indonesia dan ada bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang masih ingat? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Berbeda tetap satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun kita berbeda tetapi kita menjadi satu.
bingkai, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi kita tetap menjadi satu. Misalnya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita berada di bawah payung NKRI. Kita di bawah payung NKRI. Jadi dasar dari negara Indonesia itu apa? Pancasila. Dasar dari negara Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi itu tujuan kita. Sekarang Ibu mau menyampaikan tentang kriteria atau asesmen. Asesmen dari pembelajaran kita. Jadi ada dua asesmen, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Asesmen formatif itu berarti peserta didik itu nanti nilai yang kalian peroleh itu pada saat pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran. Sedangkan sumatifnya itu berarti itu setelah proses pembelajaran. Jadi itu penilaian. Sekarang Ibu mau menayangkan sebuah video. Video itu berkaitan dengan pembelajaran. Simak dari video tadi. Yang kalian simak itu apa? Dan yang ada di Indonesia, ya apanya yang berbeda di situ? Yang tadi kamu nonton itu. Budaya, apa lagi? Agama, apa lagi? Suku, golongan, adat istiadat, ya dong. Jadi itu yang tadi kamu nonton, ada perbedaan yang ada di Indonesia dengan adat istiadat. Misalnya adat istiadat yang ada di Kabupaten Sika tidak sama dengan yang ada di Flores Timur, atau yang ada di Larantuka, atau yang ada di Kupang. Itu tidak sama dong? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan dalam bentuk kelompok. Jadi kelompok itu nanti sesuai dengan gaya belajar Anda. Ibu baca dari sini. Di sini ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan kelompok kinestetik.
kelompok auditori Septiana Bella, Camelia, Arifin, Teresa Kei, Alfaris, dan Romario. Itu kelompok auditori. Kelompok visualnya langsung bentuk kelompok di sebelah sini. Auditorinya di sebelah sini. Atau ibu baca sama dulu. Yang berikut visualnya Agnes Roja, Arvin, Aristo, Grisela, Pura, dan Octaviani. Yang berikut itu kelompok visual yang pertama. Kelompok visual yang kedua Yelsiana Mea, LKPD yang ada. LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar. Nah, jadi ini LKPD-nya untuk visual. Kelompok visual. Video yang nanti kamu nonton. Nanti setelah kamu nonton video tersebut, baru kamu bisa selesaikan soal yang ada. Itu kelompok auditori. Sedangkan kelompok visual itu nanti ibu bagikan ada gambar-gambar. Gambar-gambar yang ibu bagikan. Jadi nanti setelah ibu bagikan gambar yang ada, kalian bisa simak, amati video ini baru bisa selesaikan soal yang ada. Sedangkan kelompok kinestetik itu nanti kalian amati keberagaman yang ada di kelompok kamu. Berarti keberagaman dari teman-teman yang ada di kelompok kamu. Kalau sudah amati teman-teman, baru bisa selesaikan soal yang ada. Sudah paham? Nah, jadi bisa amati dari soal yang pertama ini visual, gambarnya juga kelompok visual 1, kelompok 1 dengan kelompok visual yang kedua gambarnya tidak ini nanti. Auditori. Dari Jakarta, Maria dari Batam, Ria dari Jaya, Timur dari NTB. Jadi dari sini waktu diskusi hanya 15 menit ya. Waktu diskusi hanya 15 menit. Setelah itu langsung presentasi. Presentasi semua berdiri untuk kita ice breaking dulu. Nah, jadi ice breakingnya tepuk semangat 1, 2, 3.
siap. Mulai dari mana? Siapa yang sudah siap untuk maju lebih dulu? Kelompok mana? Ya, silakan kelompok auditori. Nanti semua maju di depan ya. Nah, sekarang kelompok auditori mau maju. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman saya, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, tuliskan hasil pengamatan Anda terhadap keberagaman tersebut. Dari video tersebut, terdapat seorang anak yang memperkenalkan teman-temannya yang memiliki beragam perbedaan satu sama lain. Keberagaman tersebut meliputi agama, bahasa daerah, lagu daerah, makanan khas daerah, pakaian adat, suku, permainan. Ya, penerapan Bhinneka Tunggal Ika tersebut dapat kita temui pada saat presentasi kelompok, di mana terdapat perbedaan pendapat sesama teman. Dalam perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah sehingga tercerminnya nilai. Pada teman-teman, jika ada pertanyaan, saran dan kesimpulan maupun kesempatan saya berikan. Nah, jadi ini hasil dari kelompok auditori. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan dulu. Hasil kita sekarang. Bagi ibu dan teman-teman, kami dari kelompok Bawang 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Elis, selaku pemakar materi, saya berikan waktu dan kesempatan untuk membahas materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang pertama, tuliskan hasil pengamatan Anda terhadap keberagaman tersebut. Menurut pengamatan kami, keberagaman yang diamati dari gambar tersebut berupa keberagaman cara adat dan makanan tradisional. Meskipun berbeda, tetapi setiap daerah mempunyai ciri khas. Yang kedua, jika ada perbedaan keberagaman, apa yang harus Anda lakukan sebagai penerapan Bhinneka Tunggal Ika? Upaya yang kami lakukan sebagai penerapan Bhinneka Tunggal Ika adalah menjaga persatuan dan kesatuan yang dan terima kasih. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kita lanjut kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik. Sekarang maju kelompok kinestetik. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bagi ibu dan bapak teman-teman, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kepada teman saya, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, tuliskan hasil pengamatan Anda terhadap keberagaman tersebut. Dari hasil pengamatan kami terhadap keberagaman, menurut pendapat kami, di antara kami berenam, kami memiliki berbagai keberagaman yang berbeda, seperti warna kulit, bahasa, golongan, tempat tinggal, dan adat istiadat, serta bentuk rambut dan postur tubuh. Yang kedua, kami biasanya memolok-molok dan mengejer. Kadang juga kami menerapkan sikap saling membantu, yang membantu teman yang kesusahan dan saling menghargai, menyayangi, dan saling bekerja sama. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok.
auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Nah, jadi dari 4 kelompok, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Nah, yang memberikan kesimpulan silakan. Dari kelompok visual, silakan Bina berdiri. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah keberagaman bukanlah hal yang membuat suatu perbedaan besar dalam kehidupan. Dengan cara dan upaya yang tepat untuk mengatasi keberagaman, menjadikan keberagaman tersebut sebagai suatu keunikan dan jati diri dari sebuah negara, contohnya Indonesia, yang menjadikan keberagaman tersebut menjadi keunikan yang selalu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu kesimpulannya keberagaman adalah adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam berbagai bidang, misalnya ras, golongan, bahasa, adat istiadat. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan. Nah, jadi dengan perasaan Anda yang sudah kita pelajari dari tadi materi kita hari ini. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Ada yang semangat. Hanya itu saja? Nah, materi untuk minggu depan itu nanti kalian akan belajar atau kalian akan menceritakan tentang suku atau kelompok dari masing-masing siswa. Nah, itu materi untuk minggu depan ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang berdiri. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini untuk dengan lancar dari awal hingga akhir ini. Sekarang kami mau istirahat. Kami mohon putuslah Roh Kudus-Mu agar dapat melindungi kami selalu. Semua doa dan permohonan kami satukan lewat pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, saya pada kesempatan siang ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Untuk itu, izinkan saya untuk mengajukan pertama, bagaimana perasaan ibu setelah melaksanakan pembelajaran. Jadi baik. Nah, pembelajaran kemarin itu, puji Tuhan, semuanya itu berjalan dengan baik. Dan itu juga saya senang karena peserta didik juga mereka sangat antusias dalam pembelajaran kami. Terus peserta didik juga mereka sangat senang dengan pembelajaran karena pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian itu merasa senang adalah pembelajaran itu aman lancar, lalu merespon siswa yang terbaik karena mereka menikmati pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, terus yang kedua, apakah pembelajaran untuk kebutuhan sangat itu sudah sesuai dengan yang direncanakan?
Jadi baik. Kalau menurut saya sudah 80% terlaksana. Sudah 80%. Saya diskusi dulu. Kendalanya ada kendala Nah, jadi baik, terima kasih. Kalau kendala itu yang saya hadapi itu ada dua kendala. Jadi kendala yang pertama itu pada saat diskusi kelompok itu ada kelompok yang mempresentasikan, ada yang tidak presentasikan. Nah, itu karena kendalanya di waktu itu yang tidak cukup. Nah, jadi pada saat diskusi kelompok itu ada yang gaya belajar itu kan ada gaya belajar visual, auditori dengan kinestetik. Nah, jadi gaya belajar dari tiga itu mereka presentasikan semua, hanya misalnya kalau kinestetik, nah itu misalnya ada 10 orang, itu saya bagi dalam 2 kelompok. Nah, jadi satu kelompoknya yang presentasi, satunya yang tidak. Nah, itu kendala di waktu. Nah, terus yang kedua itu pemberian reward. Nah, jadi reward itu yang saya berikan itu hanya tepuk tangan saja. Kalau misalnya mereka menjawab dengan benar atau salah yang mereka jawab, itu saya berikan hanya suruh mereka tepuk tangan saja. Jadi nanti ke depannya nanti pasti ada lagi dalam bentuk yang lain. sedikit. Ibu menunjukkan ada dua kendala. Kendala yang pertama itu berhubungan waktu, sehingga presentasi ternyata terbatasan waktu antara yang tidak mempresentasikan itu adalah visualnya, dan ada dua kelompok sehingga hanya satu yang mempresentasikan satu ini. Terus yang kedua berhubungan dengan pengajar atau remote bagi peserta didik, ya. Dalam pembelajaran kemarin ibu hanya memberikan tekanan sebenarnya untuk begitu ya rencana ke depan mau bahwa nanti ada bentuk lainnya jadi buat baik. Jadi terus yang berikut dari tempat kompetensi yang berikut kira-kira kompetensi mana yang mau dipelajari. Jadi baik, kompetensi yang saya kembangkan setelah pembelajaran yang kemarin itu, yaitu kompetensi pedagogi, di mana ternyata kemampuan saya atau pengetahuan saya tentang pembelajaran itu seperti strategi, pendekatan itu belum banyak. Jadi saya ingin nanti untuk mengembangkan kompetensi pedagogi saya, sehingga saya bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Terima kasih Ibu. Jadi yang dikembangkan lagi dan pembelajaran selanjutnya itu adalah bagaimana kompetensi pedagogi jika tujuan dari konsultasi seperti yang kita ini di pasca aplikasi dapat memanfaatkan itu dapat berdampak positif bagi itu yang lebih baik bisa menjadi jadi sudah terima kasih. Selamat siang untuk semua. Salam.